Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman mahasiswa program studi ilmu hadis, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan ilmu gharibil hadis. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kitab dalam cabang ilmu gharibul hadis yang ditulis oleh seorang ulama besar, khususnya ulama yang terkenal karena kepakarannya dalam bidang nahwu, dalam bidang balaghah, dalam bidang bahasa, yaitu Imam Imam Az-Zamakhsyari. Ya, bukan Az-Zarkasi tapi Az-Zamakhsyari. Judul kitabnya adalah Al-Fa'iq fi Gharibil Hadis. Al-Fa'iq fi Gharibil Hadis. Kitab ini ada dalam bentuk PDF ya. Kalau tidak salah ada 4 atau 5 jilid yang saya punya. Kitab ini diterbitkan oleh penerbit yang cukup terkenal ya, Darul Fikr. Dan kitab ini juga ditahqiq oleh 2 orang muhakkik ya. Cuma di sampulnya ini tidak tampak nama muhakkiknya. Sayangnya meskipun ditahqiq oleh 2 orang, dalam kata pengantar kitab Al-Fa'iq fi Gharibil Hadis ini, muhakkik atau editornya itu tidak terlalu menjelaskan secara detail ya. Saya mengatakan demikian karena saya membandingkan kata pengantar muhakkik yang ditulis di kitab-kitab lain ya. Misalkan di kitabnya Ibnul Athir dulu, An-Nihayah fi Gharibil Hadis, atau sebelum ini yaitu kitab Ibnul Jauzi ya, Ibnu Qutaibah dan lain sebagainya. Biasanya muhakkik memberikan kata pengantar yang cukup panjang, tapi muhakkik kitab Al-Fa'iq ini ya, edisi Darul Fikr ini, itu ternyata tidak terlalu panjang penjelasannya, tidak terlalu detail. Bahkan ketika menjelaskan biografi Az-Zamakhsyari pun sangat pendek, sehingga saya mengambil dari beberapa sumber yang lain, termasuk kitab Az-Zamakhsyari yang terkenal ya dalam bidang tafsir Al-Kasyaf ya. Jadi nanti ada pembahasan dalam kuliah kita ini yang saya ambil dari beberapa sumber, termasuk dari tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari. Baik teman-teman sekalian, kita mulai yang pertama tentang biografi Az-Zamakhsyari ya. Zamakhsyari ini punya nama Jarullah ya, tetangga Allah ya. Jadi kalau secara bahasa artinya tetangga Allah. Kenapa kok dia disebut Jarullah? Nanti akan kita bahas kenapa dia namanya itu Jarullah, punya laqab atau punya julukan Jarullah ya. Nama aslinya Abul Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Umar Al-Khwarizmi Az-Zamakhsyari ya. Min a'immatil ilmi biddin wat tafsir wal lughah wal adab ya. Jadi nama lengkapnya ya Abul Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Umar Al-Khwarizmi Az-Zamakhsyari. Dia ya, Imam Az-Zamakhsyari ini adalah salah satu dari a'immatil ilmi ya, ulama ya. Imamnya para ulama biddin ya, dalam bidang agama, wat tafsir dalam bidang tafsir,
wal lughah dalam bidang bahasa, wal adab dalam bidang sastra, ya. Wulida fi Zamakhsyar yaumal arbi'a as-sabi' wal 'ishrin min syahri Rajab, ya. Sanata arba'umi'ah wa sab'atin wa sittina hijriyah atau 1704 Masehi fi Turkmenistan, ya. Jadi Az-Zamakhsyari ini dilahirkan di daerah, ya, desa. Ya, nanti di slide selanjutnya ada penjelasan Zamakhsyar itu nama apa sebenarnya. Zamakhsyar itu adalah salah satu nama kampung, ya, di Al-Khwarizm. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Pada hari Rabu 27 bulan Rajab tahun 467 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1074 Masehi. Di mana di satu negara namanya atau satu daerah namanya Turkmenistan, ya. Wasafara ila Makkah fajawara biha zamanan faluqiba bijarillah, ya. Nah, ini kenapa dia disebut julukannya, ya. Salah satu nama lakobnya, nama julukannya adalah Jarullah, yang artinya adalah tetangga Allah. Ini sebabnya. Wasafaro ila Makkah. Dia ketika sudah lahir di Zamakhsyar, lalu kemudian pergi ke Mekah. Fajawaro biha zamanan. Lalu di sana menetap lama, ya. Faluqiba bijarillah. Maka kemudian dia dijuluki dengan Jarullah, tetangga Allah, karena Mekah dianggap sebagai pusat agama Islam, ya. Ada Ka'bah di sana sehingga dianggap sebagai tetangga Allah, ya. Tetangga Allah karena lama hidup di Mekah. Wa tuwfiya lailata Arafah sanata 500 wa 38 Hijriyah, ya, atau 1143 Masehi fi Jurjaniyah Khwarizm, ya, ba'da ruju'ihi min Makkah. Meskipun dia lama hidup di Mekah dan disebut salah satu julukannya sebagai Jarullah, tapi wafatnya dia di satu kampung namanya Jurjaniyah di daerah Khwarizm, ya, pada tahun 538 Hijriah atau bertepatan dengan 1143 Masehi. Ba'da ruju'ihi min Makkah, setelah dia kembali, ya, hijrah dari Mekah, ya. Setelah hidup lama dia kembali ke daerahnya di Khwarizm, dari kampungnya Jurjaniyah namanya, meninggal di sana. Yaqulu As-Sam'ani fi tarjamatihi, ya. Seorang ulama namanya As-Sam'ani pernah mengatakan tentang biografi Az-Zamakhsyari. Ini salah satu bentuk pujian seorang ulama kepada Zamakhsyari, ya. Ya banyak, saya hanya mengambil satu saja, ya, yang memuji Imam Az-Zamakhsyari ini. Katanya, baro'a fil adab, ya, wa sannafa at-tasanif, ya, waradal Iraq wa Khurasan ma dakhala baladan illa wajtama'u alaihi wa tatalammazu lahu wa kana 'allamatu nisabatin, ya. Kata As-Sam'ani, Imam Az-Zarkasi itu adalah orang yang sangat pakar, orang yang sangat menguasai dalam bidang sastra, ya, bahasa dan sastra. Wasannafat tasanif, dan dia menulis banyak sekali kitab. Waradal Iraq wa Khurasan, dia juga pernah datang ke Irak dan Khurasan, ya. Bahkan ma dakhala baladan illa wajtama'u alaihi wa tatalammadzu lahu, ya. Bahkan di mana dia masuk ke suatu negara, ya, dia tidak masuk ke suatu negara kecuali orang-orang yang di sana berkumpul, ya, orang-orang yang di sana menimba ilmu kepadanya, ya.
Jadi kemanapun dia pergi, ke negara manapun dia singgah, maka orang-orang di sana pasti akan menimba ilmu kepada Az-Zamakhsyari, khususnya dalam bidang sastra dan bahasa. Sehingga dia disebut sebagai allamatu nisabah, ya, ulama yang sangat pakar, allamah, ya. Ini bentuk balaghah dari kata alim, ya, orang yang berilmu. Oke. Nah, ini soal julukan Az-Zamakhsyari. Ini yang saya sebut tadi, kenapa kok Az-Zamakhsyari ini selain disebut julukannya adalah Jarullah, ya, kenapa dia terkenal dengan nama Az-Zamakhsyari, bukan Abul Qasim atau Al-Khwarizm, ya, Al-Khwarizmi, ya, dan lain sebagainya. Bahkan dia sendiri yang mempertegas bahwa saya pengen disebut sebagai Az-Zamakhsyari, gitu ya. Nah, ini menariknya, ya. Wa muallifu hadzal kitab al-azim Jarullah Abul Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari, ya. Pengarang kitab ini, ya. Ini saya ambil dari Tafsir Al-Kasyaf, ya. Teks ini saya ambil dari Tafsir Al-Kasyaf. Jadi pengarang kitab ini maksudnya kitab Al-Kasyaf, ya, Tafsir Al-Kasyaf, adalah Jarullah tadi, ya, namanya Abul Qasim Mahmud, ya, bin Umar Az-Zamakhsyari. Sahibul muallafat, ya, al-masyhurah fit tafsir wal hadis wan nahwi wal lughah wal adab. Dia adalah pengarang dari banyak kitab yang terkenal, ya, dalam bidang tafsir, ya. Tadi tafsir salah satunya adalah Tafsir Al-Kasyaf, wal hadis, ya, dalam bidang hadis, ya, salah satunya yang sedang kita bahas ini, ya, Al-Fa'iq fi Gharibil Hadis, ya, wan nahwu wal lughah wal adab, ya, fit tafsiri wal hadisi wan nahwi wal lughati wal adab, dalam bidang bahasa dan sastra. Wulida sanata, ya, 467 ya, Hijriyah fi Zamakhsyar. Dia dilahirkan sama tadi, ya, penjelasannya 467 Hijriah di salah satu kampung, ya, namanya Zamakhsyar. Nah, ini apa sih Zamakhsyar itu? Wahiyya qaryatun. Dia adalah satu nama kampung min qura Khwarizm. Dari salah satu kampung-kampung yang ada di Khwarizm, ya. Jadi itu ada kampung kecil namanya Zamakhsyar, ya, di distrik lah katakannya, kecamatan mungkin, ya, gitu. Kecamatan Khwarizm, ya. Lam takun ma'rufatul mahal. Nah, ini uniknya. Nama Zamakhsyar ini itu sama sekali bukan nama tempat yang terkenal, bukan nama tempat yang populer lah katakanlah gitu. Ausa iratiz zikri, atau disebut-sebut banyak, ya, sering disebut-sebut, enggak ada. Jadi Az-Zamakhsyar itu bukan tempat yang sering disebut-sebut oleh banyak orang, ya, tidak populer, ya, enggak terkenal lah. Walakin, nah ini menariknya, walakinna Abul Qasim khallada ismaha, akan tetapi Abu Qasim, ya, yaitu Az-Zamakhsyari, khallada, mengabadikan namanya dengan nama Zamakhsyar ini, ya. Nah, ini uniknya seorang ulama, ya, dia lahir dari dusun yang sangat tidak terkenal, tapi kemudian dia menisbatkan namanya kepada nama dusun yang sangat tidak terkenal itu. Bahkan dia sendiri yang melabeli dirinya, gitu, ya. Walakinna Abul Qasim khallada ismaha, ya. Abul Qasim sendiri yang kemudian mengabadikan nama Zamakhsyar ini, nama kampung di mana dia lahir, sebagai namanya. Wa farrada, tidak hanya itu nih, wa farrada ala ma'ajimil buldan zikraha, dan juga mewajibkan kepada penulis-penulis biografi, ya, penulis-penulis mu'jam, ya, untuk menyebut nama Zamakhsyar ini sebagai namanya, gitu. Jadi tidak hanya khallada ismaha, tidak hanya mengabadikan nama Zamakhsyar ini sebagai namanya, tapi juga mewajibkan kepada penulis-penulis biografi untuk mengabadikan nama tersebut, ya, menyebut namanya sebagai Zamakhsyari.
Nah, luar biasa ya. Ini julukan Az-Zamakhsyari itu ternyata punya apa cerita yang unik gitu. Oke. Ya, jadi saya hanya mengambil bagian-bagian penting saja ya dari perjalanan historis seorang ulama yang namanya Zamakhsyari ya. Kalau teman-teman mau baca lebih lengkap ya bisa dibuka di kitab-kitab biografi ya, biografi ulama ya, misalkan apa yang terkenal Syiar A'lamin Nubala ya, misalkan, atau di kitab-kitab yang lain ya. Di sana bisa baca lebih detail. Saya cuman ambil beberapa poin-poin penting yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya ya atau ambil pelajarannya. Salah satunya ini ya, kelumpuhan seorang Az-Zamakhsyari ya. Jadi Az-Zamakhsyari ini termasuk ulama yang mengalami ujian kelumpuhan ya. Jadi banyak ulama yang dia diuji dengan kekurangan ya, baik kekurangan fisik maupun kekurangan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi Zamakhsyari ini juga termasuk itu, kekurangan ekonomi, bahkan dalam perjalanan hidupnya dia lumpuh ya, kakinya hilang satu ya. Oke. Wa fi ba'di asfarihi bi biladi Khwarizm asabahu saljun kathirun wa bardun syadidun ya. Di sebagian jalan-jalan ya, sebagian perjalanan-perjalanan yang Az-Zamakhsyari alami ya, atau Az-Zamakhsyari lalui begitu, di biladi Khwarizm, di kota atau negeri Khwarizm, asabahu saljun katsirun wa bardun syadid ya. Banyak salju lalu kemudian dingin yang amat sangat ya. Jadi di sebagian perjalanan hidupnya di kota Khwarizm dia sering menjumpai salju yang tebal yang banyak ya, lalu kemudian dingin yang sangat menusuk tulang gitu. Fa'atobat rijluhu, sampai kemudian kakinya itu rusak ya. Jadi karena sering jalan di salju ya, tidak hanya sekedar salju tapi saljun katsirun, salju yang tebal lah katakanlah begitu, wa bardun syadidun, dan dingin yang teramat sangat, maka kakinya kemudian mengalami kelumpuhan, kerusakan ya. Wa ittarra ila batriha, lalu kemudian ia memotong melumpuhkan kakinya ya. Wattakhadha rijlan ghairaha minal khashabi, lalu kemudian ya, karena satu kakinya dia lumpuh, dia kemudian membuat kaki palsu menggunakan kayu ya. Jadi karena kakinya rusak ya, kedinginan, sering mendapatkan dingin yang amat sangat ya, salju begitu, lalu kemudian dia harus diamputasi katakanlah, dan kemudian dia membuat kaki palsu menggunakan kayu. Fakana idza masya alqa 'alaiha thiyabahu tuwal ya. Maka ketika dia berjalan ya, pakaiannya itu sering kalau terseret-seret itu itu ya, terjungkai gitu ya. Pakaiannya kan karena kalau dulu pakai jubah begitu, karena yang satu pakai kaki, yang satu pakai kaki palsu, ya pakaiannya sering-sering terseret ke tanah ya. Fayazunnu ba'dhan nasi annahu arad, sampai kemudian banyak manusia tahu ya, melihat bahwa oh ternyata dia lumpuh ya. Si Zamakhsyari itu lumpuh. Uniknya si Zamakhsyari ini tidak ingin orang itu kasihan kepadanya ya.
tidak ingin orang-orang yang melihatnya itu kemudian iba, ya, sehingga dia sering menutup-nutupi, ya, kaki palsunya itu, ya, agar dia bisa apa, menjaga diri dalam pengertian orang biasanya kalau apa namanya, orang dia terkena atau mendapatkan kekurangan secara fisik, ya, mohon maaf, biasanya orang-orang kemudian kasihan, iba, karena dia secara fisik tidak sempurna. Dan kadang-kadang tidak hanya iba, bahkan mungkin ada yang underestimate begitu ya pada orang-orang yang mohon maaf disabilitas, ya, atau difabel. Nah, Az-Zamakhsyari tidak ingin orang-orang itu, ya, kalau mau berbuat baik kepada dia bukan karena iba, kalau mau berbuat jahat kepadanya juga bukan karena kasihan, ya. Jadi dia pengen menunjukkan bahwa dirinya itu, ya, baik-baik saja gitu, ya. Nah, ini salah satu bentuk apa ya? Bentuk kemandirian dan juga kedewasaan seorang ulama zaman dulu itu, ya. Jadi meskipun dia susah payah, ya, mencari ilmu dari satu negara ke negara lain dan lain sebagainya, ya, bahkan harus sampai lumpuh kakinya, ya, diamputasi begitu, dia tetap tidak ingin menjatuhkan harga dirinya, ya, karena kekurangan yang dia miliki barangkali seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi satu hikmah, satu pelajaran yang bisa kita ambil bahwa, ya, dalam mencari ilmu itu memang harus butuh pengorbanan. Bayangkan orang yang normal saja sekarang kalau diminta untuk mencari ilmu barangkali tidak mau dia, ya, malas-malasan, ya, kuliah disuruh masuk malah alasan, ya. Tapi Az-Zamakhsyari, ya, dengan berbagai macam kekurangan dia tetap mencari, menuntut ilmu, bahkan menyebarkan ilmu kepada yang lain, dan dia menutupi kekurangannya agar orang lain tidak kasihan kepada dia. Ini yang luar biasa, ya. Oke, baik. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini teman-teman. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.